Beberapa desa kecil di Kebumen, Jawa Tengah pernah mencatat kisah perlawanan rakyat terhadap penyelewengan penguasa. Salah satunya Desa Kuangunan, Kecamatan Petanahan. Pada tahun 1999, warga desa yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan gigih membongkar praktek korupsi. Sejumlah perangkat desa seperti Sekdes Warsikin, Kaur Keuangan Supardi, Kaur Umum Sahir, Kaur Kesra Rubangi, Kadus Dulhadi dan pembantu Kadus Lasirun diduga kuat sebagai pelakunya. Karenanya, mereka menjadi target dari agenda reformasi desa. Pergerakan rakyat Kuangunan itu sendiri awalnya sebenarnya tanpa bentuk. Nggak ada bentuknya, mau apa sebenarnya yang mau dirubah gitu. Sehingga awalnya itu mereka hanya punya pemahaman reformasi itu hanya untuk mengganti pejabat-pejabat yang dianggap sewenang-wenang lah, terus belum sampai pada tataran apakah ada korupsi, pokoknya dianggap melayani masyarakat tidak sesuai dengan kewajiban, tidak sesuai dengan kewenangannya. Pembongkaran korupsi ini berawal dari bisik-bisik di antara warga desa. Mereka merasa resah dengan berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh para perangkat desa secara diskriminatif dan melihat kekayaan mendadak yang dimiliki oleh sejumlah perangkat desa seperti tanah, rumah, motor, dan sebagainya. Ini pun bisa cerita banget teh. Jadi bukunya itu nganti tek. Yang paling ngetop no. Yang paling aku jeleweng-jelewengaken kaya niku bantuan saking Pemerintah. Contohnya malih niku kejabane Bulgur nggih, Korea. Subsidi sing mestine nggo rakyat. Nang bakule ngomong kali kula sale sih sing dipasrahi. Jadi ketemu kabeh teng kuda kaya niku. Oh gitu. Kuda mboten niat golet. Ini pada ketemu teng kuda kaya. Itu memberi pelayanan yang sangat merugikan. Contohnya? Ya contohnya misalnya sekarang hal-hal yang kaitannya dengan surat-surat tanah, jual beli dan sebagainya, itu memang di rakyat itu diperlakukan tidak senonoh. Melalui perkumpulan dari rumah ke rumah, warga desa mulai menghimpun kekuatan. Dengan cara itu, mereka merajut ikatan solidaritas untuk melawan kesewenang-wenangan para perangkat desa yang diduga melakukan korupsi. Terus kalau nggak salah dulu itu kumpulannya di Bapak Marhani. Di situ terus kita istilahnya kumpulan secara gelap-gelap lah. Ya, awal-awalnya seperti itu ada pertemuan dan dari sekup lapisan masyarakat semua dulu kumpul semua di rumahnya Pak Marhani. Hanya sebatas ya kumpul-kumpul terus perencanaan aja, cuma belum sampai pada proses perlawanan. Jadi hanya kumpul-kumpul sampai sebatas bahwa mengoreksi jalannya pemerintahan kok gini hanya itu aja, sebatas itu. Pertemuan itu melibatkan kepada satu khusus kelompok saya yang utama, kemudian saya tambah lagi dengan orang-orang yang merasa dirugikan. Katakan kumpul dengan gerilya pun bisa. Tidak kumpulan di sini, kumpul di Munggu, bisa kumpul di mana lah. Jadi kadang-kadang nggak kumpul di Kuangunan, enggak. Di Kuangunan kelihatannya nggak ada orang, pindah di daerah Munggu. Jadi nggak kelihatan orang sini. Iya.
ya ke sana, berpulang ke sana. Bagaimana untuk program besok, bagaimana. Di dalam berbagai rapat atau musyawarah desa, warga mencium aroma permainan pajak tanah dan persekongkolan dengan sejumlah pengusaha dalam berbagai program bantuan pertanian dan kesejahteraan desa. Hal ini menjadi daya penggerak bagi warga desa di sejumlah kelurahan untuk tidak tinggal diam. Muncullah kehendak untuk memperbaiki pemerintahan desa. Meski dengan berbagai kepentingan, masing-masing kelompok reformasi desa tetap berteguh hati untuk memperjuangkan kepentingan bersama, mengganti perangkat yang korupsi sebagai salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap penguasa desa. Di Kecamatan Kutowinangun contohnya. Mereka sebenarnya ada masalah, itu sudah bisa ada masalah. Yang bisa dilakukan oleh warga saat itu kan hanya gerundelan. Gitu. Mereka hanya menggerundel di warung, di acara-acara orang punya, ada acara-acara manten di sawah. Saya pikir mereka semua sudah pingin itu loh. Ibaratnya ya mungkin tinggal siapa yang mulai dulu. Dalam kebersamaan itulah, warga desa semakin berani buka suara terhadap berbagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Warga masyarakat mulai dengan mengumpulkan bukti dan kesaksian tentang korupsi yang dilakukan oleh para perangkat desa. Dan temuan mereka itu diungkapkan dan disebarluaskan pada seluruh warga desa. Prosesnya itu memang saya hanya cuman istilahnya memberi himbauan saja kepada warga, silakan orang-orang yang punya data kumpulkan saja ke rumah saya. Jangan hanya omongan tapi tidak ada buktinya kayak gitu. Ternyata itu kemauan dari warga itu sendiri. Ini baru saya melangkah pada waktu itu. Iya. Investigasi ini mereka lakukan dengan cara kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Pertama adalah mengumpulkan data-data otentik. Kalau tidak ditemukan data-data otentik tentang kesalahan-kesalahan mereka secara yuridis, kesaksian-kesaksian. Setelah itu saya verifikasi data-data otentiknya sebagai umpamanya kwitansi tentang pengurusan balik nama hak milik atas tanah, kwitansi penyerahan itu. Terus perubahan-perubahan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan desa itu kita lihat secara mendetail di arsip desa itu kan ada. Terus juga laporan-laporan tentang keuangan desa itu kita minta secara paksa di desa. Tapi untuk kesaksian-kesaksian memang kita harus melatih mereka untuk bagaimana berani menjadi seorang saksi. Dan itu akhirnya dalam waktu kurang lebih 15 hari lah semua sudah terkumpul. Terus saya koordinir untuk action. Aksi turun ke jalan menjadi saksi sejarah yang penting bagi warga desa. Selain dapat melibatkan semua kalangan, tua, muda, laki, perempuan, dan lain-lain, aksi itu juga mampu menggaungkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Paginya kita demo itu di malamnya itu banyak yang disiarkan lewat musola malah. Lewat musola. Iya. Dipun nano nika nggih. Iya. Jadi setiap masyarakat itu setiap RT itu seperti itu. Cuma pemberitahuannya seperti itu lewat surat dan pimpinan-pimpinan yang kira-kira berpengaruh di RT itu diberi. Waktu itu kelompoknya Sarifudin bergerak sendiri, kelompoknya Muhdir bergerak sendiri, terus saya dengan beberapa teman-teman yang agak tua bergerak sendiri. Kelompoknya Udin
berjalan kaki memutari desa ini sambil bawa kentongan, bawa apa namanya roda, terus apa bawa speaker sendiri, jalan-jalan di seluruh pelosok-pelosok desa dengan apa orasi-orasi dan agitasi yang mungkin juga ada panjuran-panjurannya, sehingga masyarakat desa itu terkumpul. Karena bagi masyarakat desa itu demonstrasi itu sesuatu yang baru. Nah, sementara dulu ya, jadi kawan-kawan yang teman-teman yang nggak sependapat dengan perangkat-perangkat itu sangat kompak sekali orang-orang sini. Nah, setelah kekompakan itu sudah meninggi, kemudian dibikin spanduk yang sebesar itu, namanya apa itu, reformasi waktu itu ya. Wah, spanduk bisa dikatakan spanduk yang terbesar se-Asia. Bahkan keterlibatan anak-anak dan kaum ibu telah memberikan warna khas dalam gerakan masyarakat warga untuk mengusung agenda reformasi desa. Ibu sebagai pendukung di belakang. Bapaknya sedang pergi, silahkan kita berdoakan saja. Masih mau bikin kopi sama teh aja. Kalau malam itu penuh sih rumah saya sama. tiap hari dari malam aja siang malam kan penuh. Tawinangun, dari Gombong. Oh, banyak sekali tuh. Karung gratis. Karung gratis. Banyak orang lah masa nggak dikasih air. Oh iya. gantung warsikin di tiang di sini. Wah, anak kula niku sing seneng kan. Kasih alit naik awalnya samping mesti dari mesti nembang tadi. Gerakan masyarakat warga dari beberapa desa jelas membuat gerah para perangkat desa. Melalui sebuah pertemuan resmi, kelompok-kelompok reformasi itu dikumpulkan oleh para perangkat desa untuk diajak bekerja sama. Akan tetapi, pertemuan itu justru semakin memperkuat kehendak warga desa untuk menyatukan kekuatan melawan korupsi. Maka, dibentuklah ARKUR, yakni Aliansi Rakyat Kebumen untuk Reformasi. Berkumpul sekitar 600-an orang di Wangunan, penuh dari desa. Jadi di dalam di luar penuh. Terus pada saat pertemuan itu saya deklarasikan secara aklamasi, disetujui nama ARKUR. Akhirnya waktu itu terpilih 12 orang formatur dari usulan 5 distrik. Jadi distrik Gombong, distrik Karanganyar, distrik Kebumen, terus distrik Kotainangun dan distrik Prembun. Sayangnya, gerakan masyarakat warga tidak selalu bebas dari resiko. Selalu ada saja aksi-aksi tandingan yang bertujuan menantang dan bahkan ingin menghancurkan gerakan masyarakat warga. IKPRO atau Ikatan Kades Pro Reformasi merupakan bentuk aksi tandingan yang harus dihadapi oleh warga desa yang bergerak dalam ARKUR. Belum lagi ancaman dan teror fisik yang dengan sengaja dilancarkan oleh para perangkat desa, termasuk dengan menyewa preman untuk menakut-nakuti warga desa. Tapi di luar itu juga mereka untuk mematahkan pergerakan kami juga sering dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang tidak prosedural, yaitu meneror teman-teman. Tidak di desa Wangunan aja, tapi di seluruh desa di mana-mana diteror. Orang-orang itu yang dulu berkumpul itu didatangi oleh sekelompok massa ya, orang-orang sini aja yang itu kan setelah perkembangan lama dengan setelah adanya perpecahan
terang pandangan dipecah belah seperti itu. Dari pemuda-pemuda, tapi ya yang apa anak-anak muda itu ya karena diberi makanan sih ya sih. Malam Sabtu tahu-tahu dari yang pro dari Warsikin datang saya. Loh ini mau apa ya? Ya dia mengatakan coba spanduk yang ada di balai desa itu segera diturunkan. Saya jawab, saya nggak berani menurunkan kalau tanpa ada kesepakatan dari pihak kami. Oh spanduknya hebat ya. Isinya apa Pak spanduknya? Loh turunkan Warsikin terus banyak orang itu. Iya, saya nggak berani menurunkan itu. Akan tetapi, ternyata warga desa tidak mudah untuk ditakut-takuti. Hanya ketika Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan jaminan hukum terhadap jabatan para perangkat desa yang korup dan mengabaikan tuntutan reformasi warga desa, maka para pemuda bereaksi secara spontan. Mereka melakukan aksi pembakaran gudang Balai Desa Kuangunan. Wong mau aja kuliah nggih mirenge memang maka gue pada desane dihubung bae kaya ring kana-kana to iki. Men kane ditarik maning ya terus niku pada. Gini kok ndelu-ndelu kok terus wonten sing tembas sih terus malah kayak ngisi arene kita ngriki terus. Wijane tapi aslinya nggih. Terus niku lah mboten istilahnya niat sing mboten nonton. Dari aksi pembakaran itu, fakta berbicara. Tidak ada korban jiwa yang jatuh, tidak ada kerusakan yang berarti. Aksi pembakaran itu pun menjadi pembenaran bagi para perangkat desa untuk mengalihkan masalah praktek korupsi yang sedang dibongkar warga desa ke tindak kriminal. Dengan berlindung di balik kacamata hukum, para perangkat desa itu berusaha melepaskan diri dari tuntutan warga desa yang menghendaki mereka turun dari kursi kekuasaannya. Buktinya, Sujud dan 16 warga Kuangunan lainnya ditangkap dan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal. Ironisnya, aparat penegak hukum seolah-olah tidak tahu menau terhadap laporan Arkur tentang tindak korupsi yang dilakukan perangkat desa. Yang kami baca dari media memang yang lebih diproses secara hukum justru yang di proses pembakarannya itu yang laporan dari Arkur untuk gerakan pemberantasan korupsi di desa itu kelanjutannya seperti apa Pak? Saya nggak tahu kalau ada laporan tentang itu dan sebagainya. Kalau itu mungkin, kalau dulu cenderung laporannya ke Pemda penanganannya. Saya kira ini yang menjadi hambatan penyidikan. Waktu itu penyidik bersikeras apa yang dilakukan oleh para perangkat desa berdasarkan laporan Arkur itu belum memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi di satu sisi kami melihat memang ada skenario yang sebenarnya semata-mata hanya ingin mematahkan atau untuk melumpuhkan gerakan Arkur. Karena Arkur ini sendiri kan kumpulan para reformis tingkat desa berkumpul menjadi satu, dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan menggelar persidangan atas Sujud Sugiarto lebih didasari oleh motif-motif politis. Meski pada akhirnya Sujud dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, namun proses penangkapan dan peradilan terhadap warga desa yang dituduh sebagai pengacau keamanan dan ketertiban menjadi bukti nyata betapa keadilan tidak selalu dapat diperoleh melalui hukum.
Masuk akal jika semangat untuk berjuang melawan ketidakadilan, termasuk korupsi, tetap harus dikobarkan terus-menerus. Ketika saya pulang dari penjara, terus dikawal oleh sekian ratus orang, tidak langsung ke rumah. Saya tidak langsung ke rumah, itu langsung di balai desa. Malamnya sore baru pulang ke rumah, malam itu sudah kumpul lagi, sudah konsolidasi. 2 hari berikutnya langsung aksi massa saya. Aksi massa bukan di balai desa, tapi balai desa hanya sebagai start. Langsung saya buat spanduk-spanduk itu, untuk penyelesaian kasus bangunan. Aksi massa di kecamatan Petanaan. Langsung saya yang mimpin. Dan ketika saya aksi massa itulah dengan menyodorkan laporan kembali tentang kejahatan Marsikin, itu yang sudah yang ketiga kali ke polisi. Saya sodorkan laporan kejahatannya karena itu sudah saya susun di penjara. Terus Marsikin langsung melarikan diri. Kemenangan warga desa dalam melawan ketidakadilan ini merupakan pelaksanaan konkret kontrol masyarakat terhadap penguasa. Diturunkannya para perangkat desa yang korup dari kursi kekuasaan mereka menandakan lahirnya sebuah budaya baru yang mampu dirintis dari dan oleh masyarakat warga. Korupsi bagaikan penyakit yang mengakibatkan keadaban publik menjadi rusak-rusakan. Yang dirusak lebih-lebih adalah hidup bersama, karena sengaja dikorbankan hanya demi kepentingan penumpukan harta dan kuasa melalui persekongkolan jahat antara penguasa dan pengusaha. Di negeri ini selalu ada kesempatan, di pabrik, sekolah, dan di perkantoran, jalan, rumah sakit, dan di restoran, semua lakukan korupsi. Memang benar, semua orang bisa korupsi. Namun mereka yang memiliki kuasa lebih banyak berpeluang untuk melakukan korupsi. Kejahatan seperti itu tidak mungkin didiamkan begitu saja, karena berdampak sangat luas terhadap hakikat hidup kemanusiaan. Dengan demikian, pembongkaran terhadap kejahatan korupsi menjadi tanggung jawab publik yang melekat dalam hidup bersama sebagai masyarakat warga. Di negeri ini selalu ada kemungkinan urus KTP, kuliah, atau perizinan, panggilan kerja, naik pangkat, dan perkawinan, semua lakukan korupsi. Aku tidak takut perutku lapar, aku tidak resah hidupku miskin, tapi aku tak rela bangsaku jadi pengemis, karena para petinggi lakukan korupsi. Senantiasa terbuka bagi pengusaha, polisi, dan tentara, bagi anak-anak, pemuda, dan orang tua, semua lakukan korupsi. Di negeri ini tak pernah ada yang tak bisa, uang rakyat atau bantuan korban bencana, dana ibadah dan program lembaga agama, apapun bisa dikorupsi. Aku tidak takut perutku lapar, aku tidak resah hidupku miskin,
tak mengeluh perutku lapar. Aku tak meratap hidupku miskin, tapi aku tak berpikir menjual negeri ini, karena aku tak mau berbuat korupsi.